Jumpa lagi di channel Babe Rahman. Bapak Ibu, ada pertanyaan menarik dari Ibu Sri Wahyuni di Pekalongan, Jawa Tengah. Ibu Sri Wahyuni ini tidak menceritakan punya pinjaman berapa dan di bank mana, tapi WA-nya cuma bertanya, Pak, coba kasih tahu saya tanda-tanda orang mau dilelang sama masih jauh dari lelang. Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya singkat, tapi jawabannya sebenarnya cukup panjang, Bapak Ibu. Nah, saya akan mencoba mengulas beberapa saja tanda-tanda bahwa seseorang itu sedang menuju arah lelang. Ya, kalau tanda-tanda yang masih jauh dari lelang, tentu artinya kebalikannya. Kalau saya menjelaskan hanya tanda-tanda orang mau dilelang saja ya. Pertama, tanda-tanda orang mau dilelang adalah bank justru sudah mengurangi tekanannya. Yang semula intens penagihannya, yang semula mendera-dera menagihnya, membuat siang malam Bapak Ibu gelisah, ini sudah tidak. Bahkan berkesan seperti membiarkan. Tanda-tanda pertama itu. Jadi jangan senang kalau yang tadinya ditagih pagi siang sore, kemudian tiba-tiba malah seperti nggak ditagih, dibiarkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Jangan senang, itu pertanda, salah satu pertanda Anda sedang menuju arah lelang. Terus kenapa harus dibiarkan seperti itu? Karena bank sedang mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk pengusulan lelang. Jadi Bapak Ibu, bank itu ketika dia akan mengusulkan lelang seseorang, dia harus melengkapi berkasnya. Karena kantor lelang juga nggak mau sembarangan, nggak mau disalahkan dengan melelang orang yang salah atau melelang agunan yang salah atau juga melelang kepada sesuatu yang bukan semestinya gitu. Berbagai hal. Nah, makanya syarat pengajuan lelang itu sangat ketat. Contohnya, ada fotokopi KTP debitur dan pasangan, ada fotokopi KTP pemilik agunan, kalau agunannya milik pinjam milik pihak ketiga, harus ada fotokopi sertifikat jaminannya, harus ada fotokopi pengikatan jaminannya, harus ada fotokopi perjanjian kreditnya, harus ada fotokopi surat peringatan 1, 2, 3, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi persyaratan itu dilengkapi pada saat akan diusulkan lelang, ya. Makanya kenapa kecenderungan orang yang mau dilelang justru berkesan seolah-olah diabaikan, dibiarkan karena bank sedang fokus melengkapi persyaratan. Nah, kenapa sampai kadang berbulan-bulan dibiarkan? Karena pengusulan lelang dari bank tuh nggak cuma satu orang, kadang sampai 10 orang, kadang sampai beberapa orang gitu. Sehingga untuk melengkapi satu persatu aja butuh effort, butuh waktu gitu ya. Nah, yang kedua ciri-cirinya biasanya adanya surat peringatan SP 1, 2, dan 3 yang beruntun, seolah-olah diberondong. 1, 2, 3 itu berdekatan waktunya. Misalnya minggu pertama keluar SP1, minggu kedua keluar SP2, minggu ketiga keluar SP3. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda seseorang akan diajukan lelang. Kenapa? Kadang SP1, SP2, SP3 sebenarnya sudah keluar di waktu-waktu yang lampau, tapi mereka males nyarinya, arsipnya, berkasnya, sehingga akhirnya dibuatkan lagi. Dan memang biasanya SP1, SP2, SP3 itu memang dibuat berdekatan dengan lelang, bukan jauh-jauh sebelum lelang gitu ya. Misalnya tahun lalu pernah terbit SP1, SP2, SP3, tapi lelangnya baru sekarang lah, itu nanti akan menimbulkan tanda tanya kenapa SP-nya lama tapi baru sekarang diajukan lelang. Maka biasanya untuk melengkapi berkas dibuatlah SP1, 2, dan 3 itu seolah-olah diberondong dalam waktu berdekatan. Itu tanda yang kedua. Kemudian tanda yang ketiga, biasanya bank akan datang untuk melakukan appraisal ulang. Bisa bank itu sendiri
atau bisa juga pihak ketiga yang diminta oleh bank untuk melakukan appraisal ulang. Biasanya pihak ketiga itu bila asetnya tuh nilainya di atas 1 miliar, maka yang melakukan appraisal, yang melakukan taksiran atas agunan tersebut itu adalah harus pihak ketiga, pihak independen yang mempunyai sertifikasi untuk melakukan appraisal. Namanya KJPP, Kantor Jasa Penilaian Publik. Nah, itu tanda yang ketiga. Kenapa harus begitu? Karena salah satu syarat juga yang diminta oleh kantor KNL adalah appraisal terhadap agunan yang akan dilelang maksimal umurnya 1 tahun yang lalu. Jadi misalnya kredit Bapak Ibu direalisasi 3 tahun yang lalu. Kemudian baru sekarang mau diajukan lelang. Dan appraisalnya baru dilakukan dulu di awal pada saat mau kredit. Maka kalau sekarang mau diajukan lelang, maka itu harus di-appraisal ulang. Karena apa? Karena syarat dari KPKNL adalah appraisal maksimal umurnya 1 tahun yang lalu. Nah, itulah kenapa harus di-appraisal ulang. Makanya Bapak Ibu jangan kaget kalau tiba-tiba ada orang datang atau mungkin petugas bank datang yang menyatakan minta izin untuk masuk ke rumah untuk melakukan appraisal ulang gitu ya. Nah, terus gimana kalau gitu? Ya jangan izinkan. Jangan izinkan, Bapak boleh menolak, Bapak Ibu boleh menolak untuk diappraisal. Karena apa? Itu pertanda Bapak Ibu sedang dalam pengajuan, dipersiapkan untuk pengajuan lelang gitu ya. Nah, tanda-tanda yang lain itu misalnya Misalnya Bapak Ibu itu saat ini sudah pernah direstrukturisasi ya, atau ditawari restrukturisasi tapi Bapak Ibu menolak. Nah, itu tanda juga. Sinyalemen bahwa bank kalau nawari restrukturisasi ditolak itu sinyalemen bahwa bank akan mengambil keputusan berubah. Restrukturisasi itu pertanda bahwa Bapak Ibu itu dianggap nasabah yang kooperatif, dianggap nasabah yang punya etikat baik gitu ya, tidak dianggap nasabah yang punya punya niat jelek gitu. Tapi ketika keinginan bank merestrukturisasi ditolak, maka bank akan berubah pikiran. Biasanya bank segera memberi tekanan, memberi penawaran, ya sudah kalau gitu lunasi saja. Karena restrukturisasi, kenapa saya bilang restrukturisasi itu lebih banyak itu sebenarnya kebutuhan bank, bukan kebutuhan debitur. Memang ada keuntungan bagi debitur, yaitu rapotnya menjadi baik lagi. Karena yang tadinya mungkin kolektibilitasnya sudah 2 atau 3 atau mungkin 4, kemudian dengan direstrukturisasi menjadi kolektibilitas 1 lagi, menjadi kredit lancar lagi. Itu keuntungan bagi nasabah. Hanya itu saja, makanya saya bilang pengaruhnya buat debitur itu hanya 1, rapotnya menjadi baik lagi. Tapi buat bank banyak keuntungannya. Biaya penghapusan, biaya cadangan penghapusan kreditnya menjadi turun. Banyak keuntungan-keuntungan yang didapat, termasuk tadinya kualitas kredit yang mungkin sudah kolektivitas 3 kembali ke 1, maka kolektivitasnya membaik, maka kredit macetnya juga turun dan seterusnya gitu. Makanya biasanya kalau debitur ditawarin restrukturisasi nggak mau, langsung akan ditawarkan, diberi pilihan lunasi atau saya lelang. Karena bank tidak mau berlarut-larut dalam kondisi kolektivitas yang semakin memburuk yang akan memengaruhi biaya hapus buku yang harus mereka sediakan. Karena ketika nasabah kualitas kolektibilitasnya semakin memburuk, kualitas kredit macetnya semakin memburuk, semakin lama, itu biaya cadangan penghapusan pinjaman yang harus bank sediakan untuk nasabah tersebut semakin meningkat. Kayak gitu. Makanya sampai kolektivitas 5,
Berarti biaya hapus buku yang mereka harus sediakan sebesar 100% dari kredit yang bersangkutan. Bayangin, kalau kolektibilitas 5-nya macetnya banyak, maka bank itu otomatis akan tersedot labanya untuk membentuk cadangan penghapusan pinjaman atas nama untuk kredit macetnya gitu. Nah, itu tanda-tanda yang umum ya, tanda-tanda yang umum yang biasanya akan dijumpai kepada nasabah-nasabah yang eh, akan akan dipersiapkan untuk menuju lelang. Jadi Bapak Ibu, intensitas menurun itu tidak boleh dimaknai berarti bank bosen gitu ya. Intensitas penagihan menurun itu bisa dua hal memang. Pertama, memang karena bank sudah konsentrasi ke nasabah penunggak yang baru, bisa juga seperti itu. Tapi bisa juga dimaknai bahwa bank sedang melakukan persiapan untuk lelang. Maka dari itu jangan malah tenang-tenang gitu ya. Bapak Ibu, tentu pilihan lelang itu bukan pilihan yang menarik buat bank. Saya sudah sampaikan berulang-ulang. Sebenarnya lelang itu second opinion, pilihan terakhir yang akan dilakukan bank manakala debiturnya itu sudah dianggap tidak ada lagi harapan bisa melunasi atau membayar angsuran dari hasil usahanya. Makanya bank ambil keputusan, ya sudah, kami lelang saja. Itu secara teori seperti itu. Tapi prakteknya sekarang banyak bergeser Bapak Ibu. Karena apa? Bank itu bisnisnya jualan duit. Ya, jualan duit. Ketika membiarkan kredit macetnya semakin memburuk, ketika debitur itu dinilai semakin lama semakin memburuk, tunggakannya semakin hari semakin membesar, umur tunggakan semakin hari semakin bertambah, mungkin tadinya nunggak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, dan seterusnya, tidak ada perubahan, tidak ada gejala membaik, maka bank boleh saja mengajukan lelang, tidak harus menunggu kolektibilitasnya pada kolektibilitas terburuk. Artinya tidak harus menunggu menjadi kolektibilitas macet, tidak seperti itu, tidak harus seperti itu ya, tidak wajib seperti itu. Karena apa? Konsekuensi yang harus ditanggung bank ketika nasabahnya umur tunggakannya semakin banyak, semakin membesar, konsekuensi yang harus ditanggung bank itu adalah mereka harus menyediakan biaya cadangan hapus buku terhadap kredit-kredit macetnya. Makanya Bapak Ibu, sudah saya sampaikan di muka bahwa bank itu memahami kalau setiap kredit yang mereka keluarkan itu berisiko adanya kemacetan. Mereka menyadari, maka dari situ mereka membuat yang namanya divisi kredit macet. Nah, untuk mengantisipasi keadaan memburuk yang membuat bank itu akhirnya kena sanksi tidak boleh mengeluarkan kredit, ya karena kreditnya macet banyak, besar, tidak terkendali, maka bank melakukan tata buku untuk menghapus bukukan kredit macetnya menggunakan dana-dana yang mereka miliki dari pembentukan cadangan penghapusan pinjaman. Dan dana yang mereka bentuk itu diambil dari laba yang mereka sisihkan kayak gitu. Nah, dari situlah makanya sekarang bank tidak perlu menunggu harus hapus buku. Kalau memang kelihatannya gejalanya ini tidak lagi bisa ditangani secara eh, normal, maka mereka bisa menyegerakan mengajukan lelang. Bahkan untuk tidak terlalu membebani terhadap biaya hapus buku, ya, terhadap kredit-kredit macet yang semakin memburuk, bank sekarang tidak selalu setiap kredit macet yang kolektibilitasnya 5 dihapus buku. Tidak selalu seperti itu. Kalau dulu, bank harus menghapus bukukan. Kalau sudah kolektibilitas 5, artinya macetnya sudah umurnya 1 tahun, bisa dipastikan kredit Bapak Ibu itu sudah dihapus bukukan. Dulu seperti itu, sekarang enggak seperti itu. Bank tidak wajib
kolektivitas 5 harus dihapus buku. Karena apa? Karena memang eh, itu harus mengambil dari laba yang sudah mereka bentuk, mereka dapatkan dari cadangan penghapusan buku, cadangan penghapus bukuan yang sudah mereka bentuk, yang diambil dari laba. Sehingga bank sekarang diberi kelonggaran untuk tidak menyegerakan menghapus bukukan. Nah, makanya bank juga dalam kondisi seperti itu, bank tidak lagi mau menghapus buku. Mereka akan lebih memilih jalur lelang. Itulah kenapa sekarang bank banyak memproses lelang gitu ya. Apalagi bank-bank pemerintah yang saat ini dananya banyak kesedot untuk membentuk Danantara ya. Bapak Ibu harus tahu, Danantara yang dibentuk pemerintah baru-baru ini itu melibatkan aset-aset dari 7 BUMN. 3 diantaranya dari bank pemerintah. Nah, bank pemerintah itu Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Maka mereka saat ini banyak melakukan pengajuan lelang karena banyak asetnya dikesedot, diambil pemerintah untuk bentuk Danantara. Makanya mereka sekarang mencari aset-aset terpendam yang belum terselesaikan. Makanya sekarang banyak yang dilelang. Kayak gitu ya, Ibu Sri Wahyuni penjelasan saya dan Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat, bisa memahami ciri-ciri nasabah yang akan segera dilelang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.